Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Salisa Putri. Di sini saya menjadi moderator kelompok 1 perkembangan moral dan agama. Dengan kelompok saya Adinda Ramasal Sabila, Adinda Rizky Ami Putri, Vivian Miftiana, Mufariha Adiba, dan Mamluatul Eka Maulida Amalia. Biografi. Abdullah Nasir Ulwan merupakan salah satu ahli pendidikan Islam yang dilahirkan pada tahun 1928 di kota Halab di negeri Syria. Ia menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Jenjang S1 dan S2 ia tempuh di Universitas Al-Azhar Al-Syarif. Abdullah telah menulis beberapa karya yang dapat dijadikan sebagai pedoman pendidikan, salah satunya kitab-kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Pada hari Sabtu 29 Agustus 1987 atau bertepatan dengan 5 Muharram 1398 Hijriah, pukul setengah 10 pagi, Abdullah Nasir Ulwan wafat di Rumah Sakit Universitas Malik Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada usia 59. Pengertian 1. Pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak merupakan suatu perbuatan yang berasal dari dorongan jiwa manusia dan dapat dilakukan dengan mudah tanpa berpikir dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak ini mengatur tentang bagaimana perbuatan yang baik, hubungan antara manusia sama manusia dan manusia dengan Allah, serta manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak merupakan suatu proses pendidikan, pemeliharaan, pembentukan, dan pembinaan moral dan intelektual yang bersifat reflektif, formal dan informal yang didasarkan ajaran Islam. Jadi pendidikan akhlak ini merupakan suatu ajaran yang diajarkan pada anak sejak usia dini agar anak ini diajarkan tentang bagaimana akhlak yang baik dan akhlak yang buruk yang nantinya akan diterapkan di kemudian hari di kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan akhlak. Tujuan dari pendidikan akhlak yakni yang pertama untuk membantu setiap individu mengekspresikan, mewujudkan, dan mempraktekkan potensi dirinya baik secara jasmani maupun rohani yang meliputi al-akal, al-qalbi, dan an-nafsi agar kemampuan menata hubungan baik dengan Allah, dirinya sendiri, sesama manusia, dan alam semesta. Yang kedua, untuk memperbaiki perilaku anak serta menanamkan secara mendalam agar mendorong untuk mempunyai perilaku yang baik pada dirinya. Yang ketiga, agar manusia menjadi insan yang baik. Menurut Abdullah Nasir Ulwan, tujuan pendidikan akhlak yakni menyiapkan anak untuk menjadi orang yang iman dan ibadahnya kuat, istiqomah, serta tumbuhnya keluhuran akhlak, tingkah laku, dan watak dari keimanan yang kuat dalam menumbuhkan agama yang benar. Abdullah Nasir Ulwan berkata, apabila pendidikan anak jauh dari akidah Islam, jauh dari arahan agama, dan jauh dari komunikasi dengan Allah, maka anak akan fasik, menyimpang, sesat, dan kafir. Nafsunya akan menuntun ia ke jalan yang tidak benar dan akan selalu mengikuti bisikan setan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode menurut Abdullah Nasir Ulwan. Jadi Abdullah Nasir Ulwan di sini berpendapat bahwa faktor penentu keberhasilan suatu program pendidikan yaitu pada faktor metode pendidikannya sendiri. Dalam persoalan ini Abdullah Nasir Ulwan membagi menjadi 5 metode, yaitu pendidikan dengan keteladanan, kebiasaan, nasihat, perhatian, dan yang terakhir hukuman. Yang pertama, pendidikan dengan keteladanan. Apa sih pendidikan dengan keteladanan? Nah, pada masa ini anak-anak mulai sadar akan dirinya dan orang-orang sekitarnya, dan mereka itu meniru apa yang dilakukan orang-orang sekitarnya. Setiap metode memiliki kelemahan dan kelebihan. Pada metode ini, kelemahannya adalah anak akan merasa bingung ketika melihat orang di sekitarnya berperilaku berbeda-beda, terutama jika ada perilaku yang bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya.
Yang kelebihannya dapat diterapkan dengan baik pada semua tingkat pemahaman anak. Yang kedua, pendidikan dengan kebiasaan. Pada masa ini, anak-anak akan berpikir wali adalah teladan yang baik untuk ditiru oleh anak-anaknya. Kelemahannya, anak-anak dengan mudah menemukan cara-cara berperilaku yang belum pernah mereka alami. Kelebihannya, guru lebih fokus pada aspek atau kebaikan dalam diri siswa daripada menilai mereka berdasarkan kesalahan atau kekurangan, dan dapat lebih mudah menginspirasi dan memotivasi siswa, membuat mereka dihargai dan mengaktifkan semangat belajar atau kerja keras anak-anak. Yang ketiga adalah pendidikan dengan nasihat. Pada masa ini, nasihat dianggap sebagai petunjuk yang bijak dan merupakan bimbingan paling baik diberikan kepada anak ketika mereka merasa tidak yakin terhadap sesuatu yang belum terpikirkan atau ketika mereka telah menyelesaikan sesuatu. Kelemahannya, jika dilakukan secara terus-menerus, maka anak merasa bosan dan lemah. Dan kelebihannya mempunyai dampak yang signifikan dalam menetapkan informasi, pengetahuan, memperoleh nasihat. Yang keempat, pendidikan dengan perhatian. Pada masa ini, dengan perhatian orang tua, anak terdorong untuk lebih baik dalam hidupnya, karena mereka akan merasa mendapatkan pengakuan, kasih sayang, dan anggapan yang luar biasa darinya. Kelemahannya pada metode ini, jika diberikan berlebihan, anak akan menjadi bebas dan banyak bergantung pada orang-orang sekitarnya. Kelebihannya, jika diberikan secara tepat, maka anak akan benar-benar merasa fokus dan berusaha menjadi kebanggaan orang tua. Pendidik, masyarakat, tanah air, negara dapat memberikan sarana bagi mereka untuk mewujudkan cita-citanya, kewajiban, dan komitmen. Yang kelima, pendidikan dengan hukuman. Apa itu? Dengan cara memilih cara yang tepat dalam menghukum, semisal dengan nasihat, pandangan yang tajam, kelemah lembutan, atau juga kata-kata dan teguran. Sebagaimana cara tersebut yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, jika tidak membuat anak jera terhadap kesalahan yang diperbuat, maka dapat melakukan hukuman fisik yang tidak menyakiti anak. Implementasi pendidikan akhlak. Implementasi pendidikan akhlak anak usia dini bisa dimulai dari anak usia 1 tahun, karena pada usia tersebut anak mampu melihat dan menirukan segala perbuatan yang dia amati. Pada anak usia dini, anak itu masih berpikiran jernih maupun perilakunya. Ibaratnya mereka tidak tahu apa-apa. Agar mereka bisa melakukan segala aktivitas dan perilaku di dunia, maka harus dilakukan pembelajaran yang baik oleh lingkungan terdekatnya terlebih dahulu. Anak yang berhasil dalam pembelajaran pendidikan akhlak akan lebih mudah menghadapi permasalahan yang akan datang pada dirinya suatu saat. Jadi kesimpulannya, pendidikan akhlak menurut Nasyir Ulwan adalah suatu hal yang direncanakan berupa bimbingan kepada peserta didik yang isinya terdapat kebaikan-kebaikan sesuai dengan nilai-nilai agama. Tujuan dari pendidikan akhlak ini adalah membentuk peserta didik memiliki jiwa yang beriman, kemudian ibadahnya kuat, dan selalu mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian presentasi dari kelompok 1 perkembangan moral dan agama. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.